AMG listeners, polemik pemilihan umum atau pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup atau terbuka kian panas. Ada yang pro dan kontra. Pihak yang pro menginginkan pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, sementara pihak yang kontra menginginkan sebaliknya, di mana mereka menginginkan sistem proporsional tertutup. Lalu apakah pemilu 2024 akan menjadi kemunduran demokrasi atau sesuai dengan amanat undang-undang pemilu dengan tetap melaksanakan sistem proporsional terbuka? Untuk mendiskusikannya, saat ini kami sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity atau NETGRIT, Hadar Nafis Gumai. Selamat pagi, Pak Hadar. Salam sehat, Pak. Selamat pagi, Mbak Eva. Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hadar sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic pagi-pagi. Sama-sama, Mbak. Baik, Pak Hadar. Boleh ya, pertama kita luruskan dulu apa yang dimaksud dengan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Presiden juga menyatakan kedua sistem ini kan memiliki plus dan minusnya ya, Pak Hadar. Ya, betul. Jadi kalau sistem proporsional terbuka itu adalah kita saat memilih, kita bisa memilih caleg-calegnya langsung. Jadi mencoblos caleg di dapil kita, misalnya di antara caleg itu, mana yang kita anggap tepat atau cocok lah untuk dapil kita. Nah, kalau proporsional tertutup, itu nama-nama calegnya tidak kelihatan di dalam surat suara, jadi kita hanya mencoblos partai politiknya itu. Nah, di dalam sistem proporsional yang terbuka, penentuan yang nanti terpilih adalah berdasarkan suara terbanyak di antara caleg-caleg itu. Jadi kalau ada caleg di urutan nomor 8, tetapi karena dia mempunyai suara terbanyak, maka caleg itulah yang nanti bisa ditetapkan sebagai wakil rakyat kita di sana. Tetapi kalau di dalam proporsional tertutup, itu didasarkan kepada nomor urut yang sudah ditetapkan oleh partai politiknya, begitu. Jadi kalau partai politik ini setelah kita pilih ternyata dia punya 2 kursi, misalnya dapat 2 kursi, maka caleg yang sudah ditaruhkan di nomor 1 yang akan terpilih dan yang di nomor 2 yang akan terpilih karena partai itu dapat 2 kursi. Nah, jadi perbedaan yang sangat jelas adalah bagaimana caleg terpilih itu ditentukan. Nah, kemudian juga mencoblosnya, ya kita hanya mencoblos tanda gambar partai politik saja dibandingkan dengan kalau kita mencoblos langsung di antara caleg itu, gitu. Kira-kira begitu perbedaan nyatanya ya di antara 2 sistem ini. Iya, kalau untuk masyarakat atau pemilih bedanya adalah coblos caleg atau coblos parpol, begitu ya Pak Hadar. Dampak langsungnya seperti apa yang akan dirasakan oleh pemilih kalau berubah sistem nih, sistem proporsional tertutup? Ya, saya kira kita akan tambah tidak tahu caleg-calegnya begitu, dan seringkali caleg yang akhirnya ditetapkan itu, loh ini kita nggak kenal dia, kurang cocok ini sebetulnya gitu. Kalau saya sih inginnya yang ini, kira-kira begitulah ya. Atau kami rame-rame di daerah ini, di dapil ini, sebetulnya yang cocok adalah ini, tapi bukan yang itu, kira-kira gitu. Jadi akan ada jarak jadinya antara kita pemilih dengan yang dipilih, dan seringkali kita nggak tahu juga karena apa? Karena kalau di cara yang terbuka selama ini, maka caleg-caleg itu akan keliling dia kalau kampanye nanti gitu kan, memperkenalkan diri, saya begini rencananya dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang tertutup ini seperti dulu pernah dicoba, jadi dia tidak bicara tentang dirinya, dia lebih ya udah partainya, dan kadang-kadang yang kampanye di sana adalah yang A, tetapi sebetulnya nanti yang wakilnya di sana adalah yang B gitu. Jadi atau bahkan nggak jelas gitu, karena nama-nama caleg itu tidak ada, dia dibuat saja di dalam lembar pengumuman, disebarkan, tetapi tidak ada di surat suara, dan caleg-caleg ini merasa ya nggak perlu juga karena ini kita kan partai sama-sama, kira-kira begitu. Ya.
Pak Hadar sampaikan tambah Ya, tidak tahu calegnya kalau sistem proporsional ya tertutup dan ada bisa begitu potensi ya. ada jarak begitu ya Pak Hadar. Bahayanya Betul. apa untuk pemilih? Bahayanya apa Ya, untuk masyarakat? ya tentu begini, kita kan di dalam memilih itu berharap atau kita harapkan juga lah ya, itu ada program-program yang jelas yang ingin Hmm. dilakukan gitu Mhm. kan. Mhm. Nah, jadi nanti kita tidak tahu apakah ini program yang akan dilakukan oleh partai ini, oleh caleg ini itu sesuai atau tidak gitu. Hmm. Nah, kemudian juga karena kita tidak merasa memilih dia, karena kita memilih partainya, Mhm. apalagi kemudian dia ini orang yang ternyata tidak cocok juga dengan kita, di lingkungan kita, di dapil kita, maka kita tidak menjadi peduli gitu. Hmm. Dengan dia ya mau dia ngapain kayak nanti ya udahlah nggak kita pikirin juga gitu Mhm. kan. Mhm. Atau sebaliknya mereka yang terpilih menjadi wakil ini dia juga akan merasa Mhm. saya tidak dipilih sama rakyat langsung, ya. Hmm. Saya ditentukan bisa terpilih oleh partai, maka accountability atau pertanggungjawaban dia itu lebih berorientasi ya ke partainya. Mereka tidak Hmm. terlalu peduli amat dengan masyarakat di dapilnya, Mhm. karena dia nggak merasa bahwa saya memang dipilih langsung oleh masyarakat Mhm. begitu. Baik. Nah, jadi orientasi pertanggungan jawab, Mhm. hubungan Mhm. antara pemilih dengan yang dipilih wakil-wakil itu jadi menjadi jauh, Hmm. tidak tidak dekat lagi. Nah, kira-kira begitu, tidak merasa Mhm. yang satu bertanggung jawab juga dengan yang lain Iya, gitu. baik Pak Nah, Hadar, ada ya, kekhawatiran pertanggungjawaban dari caleg tersebut bukan ke masyarakat tetapi ke partai ya, politik. Dan juga tadi Anda betul. sampaikan masyarakat ada kekhawatiran atau ada potensi masyarakat jadi tidak peduli nih. Apakah ini juga akan Betul. berpotensi pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, Pak Hadar? Saya tidak tahu persisnya, Aha. saya perkirakan bisa begitu ya. Hmm. Karena begini, selama ini kita kan sudah menerapkan sistem proporsional terbuka di 3 kali pemilu ya, 2 Betul. sebetulnya persisnya ya yang lebih betul-betul terbuka. Mhm. Dan itu sudah dari perkembangan atau sejarah bahwa kita tidak cocok, tidak suka dengan sistem yang tertutup, maka kita pindah ke yang terbuka. Dan Iya. setelah diterapkan, memang masyarakat lebih banyak memilih yang terbuka gitu. Mhm. Jadi dia mencoblos calegnya langsung. Itu 75% dari partisipasi pemilih yang sekitar 82-an Mhm. lebih persen itu, yang cukup tinggi. Dan sebagian besar memilih caleg-caleg langsung gitu. Mhm. Nah, jadi kalau ini dirubah, Mhm. tidak ada pilihan caleg langsung, mungkin mereka tidak terlalu berminat juga. Jadi Hmm. berpotensi memang untuk menurunnya tingkat partisipasi, Mhm. berpotensi ke arah sana gitu. Mhm. Nah, Mhm. tetapi begini, kadang-kadang kita ini kan pinter sekali ya, kalau bikin kampanye atau Mhm. mengajak, kita menyampaikan, udah pemilu itu penting buat bangsa negara, ayo rame-rame memilih gitu dan sebagainya ya. Mhm. Ya mungkin bisa dipertahankan ya untuk Mmm. memilih itu. Mhm. Tetapi kemudian kan kekecewaan-kekecewaan yang tadi kita sudah bicarakan, Ya. ya itu bisa terjadi gitu. Mmm. Nah, Iya. jadi kalau tingkat partisipasi sih di pemilu sebelumnya yang di masa Orde Baru Mhm. ya, kira-kira begitu ya tahun 99, itu ya tinggi-tinggi tingkat partisipasinya gitu Betul. karena sosialisasi dan kampanyenya itu didorong betul kita Mhm. untuk memilih. Memilih adalah kepentingan bangsa dan negara dan Mhm. seterusnya lah, Ya. kira-kira begitu. Ya. Tapi Ya. kan kualitas pilihan itu yang juga tidak kalah Mmm. penting gitu. Ya. Ya, ini yang mungkin akan missing, yang akan Mhm. hilang ya. Mhm. Kualitas pilihan itu yang sangat penting ya Pak Hadar. Pak Hadar, Betul, kalau betul. kita melihat untuk pemilu 2024 kan Ya, didominasi oleh pemilih pemula 60%. Tadi betul. saya di Metro Pagi Prime Time mewawancarai salah satu perwakilan BEM, ada kekhawatiran kalau dari anak-anak teman-teman mahasiswa itu ada kekhawatiran Ya, masyarakat atau pemilih pemula ini menjadi skeptis kalau sistem ya, proporsional tertutup yang ditetapkan. betul. Gimana Ya. tanggapan dari Pak Hadar terkait ini? Ya, tadi saya katakan ya berpotensi kan ya. Jadi memang salah satu ukuran dari keberhasilan pemilu, salah satu ya, bukan bahwa ini juga ukuran yang utama, Mhm. yaitu memang banyaknya orang yang ikut memilih ya. Mhm.
Nah, jadi itu tingkat partisipasi yang sering kita sebut atau voter turnout itu ya. Nah, jadi ya sayang sekali kalau kemudian akan ke arah sana gitu yang terjadi. Nah, jadi kita harus katakanlah kita ya netral saja sih ya, walaupun saya secara pribadi lebih prefer jangan dirubah sistem ini karena sistem memilih secara langsung itu adalah sistem yang sudah tepat ya dan bahkan lebih sesuai dengan konstitusi kita gitu. Di mana suara itu ya kedaulatannya ada di kita gitu, bukan di yang lain gitu. Nah, jadi ini mestinya dipertahankan dan kalau sampai nanti tingkat partisipasinya betul-betul menurun ya sangat disayangkan karena orang-orang muda ini terutama ya sebetulnya adalah yang akan memiliki masa-masa selanjutnya gitu loh. Jadi aspirasi mereka itu harus tertampung di dalam pemilihan atau di dalam pemilu kita. Tapi kalau kemudian mereka sudah skeptis, tidak yakin, tidak ikutan, atau kalau tahu ikutan tetapi mereka nggak bisa itu memilih orang-orangnya langsung membandingkan mana yang terbaik satu sama lainnya gitu. Jadi hanya mencoblos tanda gambar partai politik gitu ya. Nah itu saya kira tadi akuntabilitas ya keterwakilannya dan juga mungkin juga kepuasan mereka orang-orang muda ini dan apa yang mereka harapkan itu bisa tercermin atau tidak. Nah itu tidak akan sulit terjadi di model pemilihan yang menjadi tertutup dan yang partisipasinya juga tidak tinggi, kira-kira begitu. Iya, ada statement juga orang yang mendukung atau pihak yang mendukung proporsional tertutup bahwa dengan proporsional tertutup ini akan mencegah peredaran politik uang di masyarakat, kemudian juga mengurangi daya saing antara bacalek. Nah, betulkah itu? Apakah ada jaminan Pak Hadar kalau sistem proporsional tertutup tidak ada politik uang? Ya, tidak ada jaminan dan saya kira itu tidak betul. Jadi kalau sistem apapun di negeri kita, ini kalau tidak ada perubahan hal-hal terkait lainnya, itu sama saja gitu. Jadi jangan lupa tadi saya katakan bahwa sistem tertutup ini kan sudah pernah dan cukup lama digunakan di Indonesia, di tempat kita. Nah, kenapa berubah? Tadi bukan hanya persoalan kita tidak bisa memilih langsungnya, yang dipilih kadang-kadang orang-orang yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, karena itu kan disiapkan oleh partai politik dan kita tidak punya hak untuk menentukan yang mana gitu kan. Tetapi juga persoalan uang gitu. Jadi dulu itu kenapa kita pindah? Karena juga permainan uang, ya. Jadi di mana waktu menentukan siapa yang di nomor urut 1, nomor urut 2 dan selanjutnya di internal partai politik di dalam penyusunan itu siapa yang akan diletakkan itu ada permainan uang juga. Gitu. Artinya permainan uangnya di elit parpolnya ya potensinya kalau sistem proporsional tertutup. Iya betul. Nah, kemudian yang kedua jangan lupa pada saat partai-partai itu berkampanye di lapangan pada masa-masa itu juga bukan artinya tidak ada uang yang berperan. Jadi partai itu juga kan dia ingin mendapatkan sebanyak mungkin suara kepada yang mencoblos partainya. Itu juga diberikan iming-iming dan dijanjikan. Jadi politik uang juga terjadi. Bukan itu tidak terjadi. Jadi persoalannya menurut saya kalau toh kita rubah, tidak akan menghilangkan itu juga sepanjang ya. Selama ini bagaimana pengaturan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban dana-dana kampanye itu tidak dibuat dengan ketat begitu. Pengawasannya, penegakan hukumnya dan seterusnya. Jadi akan sama terjadi juga. Dan juga culture kita sendiri yang memang dimulai oleh elit-elit ini, oleh politisi ini, juga bermain uang, dan itu tidak akan hilang. Nah, kemudian yang terakhir, ini kok kita seolah-olah ditunjukkan gitu, bahwa kalau di dalam sistem terbuka, caleg-caleg itu seolah-olah bukan caleg kami gitu. Jadi sistem tertutup maupun terbuka, caleg-caleg itu kan juga pilihan-pilihannya atau direkrut ya, dilatih, dipersiapkan oleh partai politik kan. Nah, jadi perilaku mereka juga tergantung bagaimana partai politik mempersiapkan mereka kan. Ini kok seolah-olah kalau sistem terbuka itu caleg-caleg itu bukan caleg kami gitu loh.
Nah, jadi partai politik itu mestinya ya mereka lah yang menyiapkan, cari caleg-calegnya di sistem apapun, cari caleg-calegnya yang terbaik, Ya. yang tidak main uang, Mhm. yang satu sama lain saling mendukung karena mereka sama-sama dari satu partai gitu ya. Ya. Mhm. Nah, jadi menurut saya tidak ada tuh kaitannya gitu bahwa kemudian kalau sistemnya menjadi tertutup, politik uangnya hilang gitu ya atau berkurang, tidak ada persaingan satu sama lain gitu, saya kira tidak ada. Ya. Jadi ini persoalan culture kita dan politik uang itu jangan lupa yang mulai itu politisi, parpol-parpol itu bukan rakyat Ya. gitu loh. Nah, jadi dan mereka sendiri yang bisa mencegah itu gitu di sistem apapun. Ya. Kira-kira begitu respon Ya, saya, Mbak. harus dicegah dalam sistem apapun ya, mau apapun sistemnya, Ya, yang penting culture-nya ya, harus jangan ya, sampai pakai politik uang untuk pemilu. Ya, Pak Hadar, betul, ini kan betul, tahapan pemilu sudah dimulai ya, tapi betul. bola masih di tangan MK, masih menunggu putusan Ya, MK. ya, Dampaknya akan seperti apa untuk tahapan pemilu 2024? jadi kalau ya seperti ini ya ketidakpastian itu menjadi menjadi tinggi ya. Apalagi kalau penyelenggara pemilunya juga kemarin ada kasus ketua KPU-nya mengatakan tentang sistem ya seolah-olah ada preferensi dia gitu. Jadi jangan dulu deh nanti ini sistemnya masih diperdebatkan sedang ada judicial review misalnya. Itu jadi membuat suasana ini menjadi tidak pasti gitu. Kita jadinya apa? Ya. Nah, di dalam penyelenggaraan pemilu yang tahapannya sudah jauh berjalan ini, itu jangan dibuat suasana yang tidak pasti. Gitu. Nah, kita berpatokan saja kepada undang-undang kita yang berlaku sekarang adalah sistem yang proporsional terbuka. Sudah fokus saja di sana gitu. Bahwa ini susah dibandingkan dengan sistem yang lain. Tugasnya penyelenggara membuat ini mudah gitu. Membuat ini lebih murah dan seterusnya gitu. Nah, jadi jangan hal-hal tersebut diangkat. Bahwa Mahkamah Konstitusi masih sedang memproses dan kemudian bisa saja dia punya otoritas mengatakan memang ya proporsional tertutup lah yang lebih tepat, yang lebih sesuai dengan konstitusi kita dan seterusnya gitu. Tetapi menurut saya itu adalah hal yang keliru besar kalau dilakukan karena sekarang penyelenggaraan pemilu ini sudah berjalan gitu. Semua pihak sudah menyiapkan ke satu arah, tetapi kemudian ditentukan arahnya berubah ke yang lain gitu. Nah itu akan menimbulkan kekacauan menurut saya dan kekecewaan. Nah kalau kekecewaan ini tidak dikelola dengan baik, itu bisa menjadi keributan gitu. Nah oleh karena itu kalau toh mau ditetapkan apapun itu segeralah diputuskan. Gitu. Nah, sehingga tidak akan berdampak terlalu besar. Nah kalau nanti ternyata diputuskannya sudah mendekati atau proses pencalonan sudah lewat, kemudian sudah masuk masa kampanye apalagi, dan kemudian diputuskan berubah sistem, nah disitulah kekacauan besarnya. Sangat mungkin terjadi gitu. Kekacauan besar seperti apa yang harus atau yang berpotensi muncul kalau MK memutuskan sistem proporsional tertutup? Iya, bayangkan kalau caleg-caleg ini sudah disusun. Sekarang ini sudah mulai menyusun kan mereka dengan sistem yang ada yang diatur sekarang. Anda di dapil sini, terus kemudian nomor urut Anda nanti begini dan kemudian sudah didaftarkan. Kemudian mereka sudah turun ke lapangan, memperkenalkan diri, apalagi nanti sudah berkampanye, sudah banyak dana yang keluar, kemudian itu berubah. Nah, jadi itu akan menimbulkan kekecewaan yang besar gitu. Dan ya kalau sudah kecewa besar, mohon maaf ini terkadang kita punya orang-orang yang cara kekerasan pun akan dilakukan gitu. Tidak hanya proses hukum saja gitu. Ini kan ada fenomena atau situasi di lapangan kita kan gitu ya. Kita keseharian kita lihat juga ada kekerasan. Ini bisa menjadi yang besar itu karena banyak yang kecewa. Puluhan ribu yang sudah turun ke lapangan gitu. Terus berubah gitu.
Mhm. Nah, jadi menurut saya itu hal yang jangan dilakukan oleh MK menurut saya. Mhm. Atau bahkan sebaiknya penentuan sistem itu adalah apa? Harus melalui perdebatan di level pembuat undang-undang. Mhm. Nah, jadi dan kemudian yang kedua ini sudah tahap berjalan, Mhm. jadi jangan dilakukan di tengah jalan di mana tahapan sudah Iya. diberlakukan Mhm. gitu. Baik. Nah, jadi kalau memang ada arah ke sana, ya itu diberlakukannya kemudian Mhm. atau ini dikembalikan kepada pembuat undang-undang, DPR. Mmm. Silakan mereka berdebat nanti, Mhm. ya baik-baik dikaji dengan betul yang mana yang tepat untuk Mhm. bangsa kita ini. Kemudian dipersiapkan, tuangkan di dalam undang-undang Ya. menuju pemilu berikutnya, Mhm. gitu loh. Mhm. Jadi tidak ujuk-ujuk atau mendadak sekarang. Dan MK konsisten saja, karena MK Mmm. pernah memutuskan kan, Iya, Pak Hadar. waktu dulu menjadi terbuka itu kan Betul. juga putusan MK. Jadi konsisten Betul. saja di sana menurut Iya, saya. soal Ya, konsistensi sebetulnya tahun ya, 2008 MK sudah membatalkan sistem proporsional ya, tertutup ya. ya, Apa pengaruhnya bagi ya, citra MK ke depan kalau tidak konsisten? ya. Ya tentu memang MK ini kan terdiri pada Mhm. hakim dari para hakim gitu ya, dan tentu kita berharap mereka betul-betul bekerja objektif, Mhm. netral dan betul-betul memikirkan apakah ini apa aturan semua kita atau undang-undang kita sesuai atau pasal tertentu sesuai dengan konstitusi atau tidak. Mhm. Nah menurut saya itulah yang harusnya dijalankan. Mhm. Nah kalau ini tidak eh, jangan-jangan dan banyak yang berpandangan, jangan-jangan hakim-hakim MK ini juga bermain politik gitu. Karena Mhm. Ada ini kan potensi itu Pak Hadar? saya tidak tahu persisnya Mbak Mhm. Eva. Baik. Tetapi tetapi ya tadi konsistensi itu penting karena dulu sudah diputuskan oleh MK sendiri Mhm. juga Mhm. bahwa ya dulu itu bukan perubahan sistem ya, kalau pemahaman saya sebetulnya sistemnya sudah terbuka tetapi masih ada pasal yang mengakali dia menjadi terbuka terbatas. Mmm. Nah sehingga itulah yang dibersihkan atau dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi Mhm. gitu. Nah jadi teruslah saja ke sana gitu, dan Baik. menurut saya yang cocok itu adalah yang menentukan itu adalah warga melalui pemilihan dia langsung ke caleg-caleg. Mhm. Nah, karena kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Mmm. Jadi sebetulnya itulah yang harus diterapkan, Mhm. dan ya saya berharap janganlah para hakim MK ini ikut bermain politik lah, kira-kira Mmm. begitu. Baik, kedaulatan ada di tangan rakyat, suara rakyat Ya, adalah suara Tuhan ya, Pak ya Hadar. betul, Singkat betul, saja betul. terakhir menurut Pak Ya, Hadar, kenapa ya, proporsional terbuka masih yang terbaik untuk menjadi sistem pemilu di ya Indonesia? karena Mhm. karena tadi kita ini kan ingin, dan konstitusi kita sebetulnya memberi ruang Mhm. kepada para warga untuk bisa menentukan sendiri Mhm. siapa wakil-wakil mereka yang ada di dewan-dewan di semua tingkatan itu, Mhm. pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Ya. Maka ruang itulah yang harus diberikan tempatnya gitu. Mhm. Dan kalau proporsional tertutup, ruang tersebut menjadi ya tertutup Mhm. karena nanti yang lebih menentukan adalah partai politiknya gitu. Mhm. Nah, dengan harapan juga wakil-wakil yang terpilih dia akan lebih bertanggung jawab begitu Mhm. untuk daerah pemilihannya. Mhm. Selama 5 tahunnya dia akan berusaha Ya. keras untuk memperhatikan aspirasi di dapil-dapilnya gitu. Mhm. Nah itu semua tercermin di dalam proporsional terbuka Ya. gitu. Mhm. Nah jadi menurut saya kita teruskan saja sistem itu. Mhm. Nanti setelah pemilu kita perbaiki lagi apa-apa yang perlu disempurnakan dari sistem tersebut. Mhm. Tapi tidak kita lakukan di masa tahapan sudah berjalan seperti ini. Iya, baik. Kita nantikan bola sekarang ada Ya, di Mahkamah Konstitusi. betul. Apakah Ya, akan tetap konsisten? Apakah akan mendengar suara rakyat yang merupakan suara Tuhan? Karena tadi Pak ya, Hadar sampaikan
Ya. Pemilu bisa berhasil kalau partisipasi bagus dan juga kualitas pilihannya ya teruji ya. Ya, Terima betul. kasih Pak Hadar sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Sama-sama. Terima kasih Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity atau NetGrid, Hadar Nafis Ya. Kumai sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Salam sehat dan juga selamat beraktivitas kembali ya Pak Hadar. Sama-sama Mbak Eva, mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam sehat semuanya. Iya, tentu bermanfaat dan juga mencerahkan. Terima kasih Pak Hadar. Terima kasih, salam sehat.